Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Hai guys. Jumpa lagi bersama kita di sini, gue Ilham. Gue Gita. Ya. Kita udah sampai di hari Jumat lagi ya. Yes, kita ada di Yoi. episode ke-9. 9. Di acara Ngoseng. Ngobrol iseng pastinya dong. Oke, sekarang Kayak ini kita udah merah putih nih ya, studio kita. kita. Mau menyambut kemerdekaan Yoi. Republik Indonesia dong, harus meriah. Harus ya kan? dengan penuh Betul, semangat ya kan. semangat. Yoi. Ya, sekarang gue ditemenin sama Gita karena rekan kerja gue yang satunya Rini Chan sedang lagi cuti. Enggak, dia sibuk konten. Oh, masih sibuk Dia mau konten. nyanyiin Rans Entertainment katanya. Maunya. Ya gimana? Kita mau teman-teman? sapa dulu teman-teman yang udah Wah. gabung. Hai semuanya. Kita mau baca juga siapa aja yang udah hadir di sini. Wah, ada Wah. Dian Septori ini, ada tadi Muhammad Fitrah. Tuh. Wah, Muhammad Fitrah. Ada Denny Denny Yuliana. Iya dong pasti. Hai. Ada siapa lagi? Agil Dwi Tama. Nah, Yes. ini- Pokoknya di malam ini kita harus meriah ya kita karena dong. kan udah mau masuk 17 Agustus bener nih. banget. Selain menyambut kemerdekaan HUT RI ke berapa? Keberapa yo? Apa sih? Gila gue lupa. Pokoknya nonton kemerdekaan RI. Nah, kita juga ada bintang tamu yang pastinya seger-seger Nah, dong. Segernya itu fresh, makanya banyak informasi dan ilmu yang pasti. Ngalahin es teh manis gak bang? Iya banget. Ngalahin es teh manis. Tahun ya. Iya gitu ya. Jadi buat teman-teman tetap stay tune terus di sini di Instagram kita Karang Taruna Sari. Terus Karena teman-teman juga yang mungkin kelewatan episode Ya, episode berikutnya kalian bisa tonton di YouTube-nya Karang Taruna Rawasari. Rawasari pastinya. Ada episode yang seru-seru ya Seru pastinya sebelumnya. dong. Betul. Nah, Jangan lupa pokoknya di subscribe ya. bener di Jangan cuma nonton doang, harus terus di subscribe, follow like. juga Instagram kita, Benar, di benar, share benar. ke teman-teman yang lainnya gitu. Oke. Teman-teman juga nanti bakalan boleh nanya langsung ya kak? Iya boleh nanya langsung. Kita juga mau ingetin kalau teman-teman mau nanya nih, kita belum kenalin dulu nih. Boleh dong? Yeay, Kita di tengah-tengah kita udah ada kak siapa ini? Kakak yang ganteng dan cantik ini. Siap. Boleh dong. perkenalkan diri. Kenalan. silakan. Halo teman-teman semuanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Ahmad Asyirak Fadilah. Oke. Panggilannya apa tuh? Biasa dipanggil Asyirak sih kak. Asyirak. Dari- Asyirak. Wah hebat dah namanya. Cewek-cewek yang jomblo catat tuh namanya. Asyirak. Follow Instagramnya. Boleh. Namanya aja udah subhanallah. Asyirak. Asyirak. Kebetulan dari PIK Rawasari nih kak. Oh, Oh, dari dari Pik. Pik Rawasari. Tuh udah terjawab ya. Jadi siapa Itu mereka? Itu cluenya Pik, ya. Sari. Oke. Kakak udah topik belum sebelumnya nih? Belum. Nah kan kita ngundang kalian ke Iya, sini kita kita pengen mau tahu ngobrol. gitu. Kalau yang kakak ini namanya siapa? Oke, halo selamat malam teman-teman yang ada di rumah nih nonton ya Nah. malam hari ini. Perkenalkan nama aku Tata, Iya. aku juga bareng nih sama Kak Asira, kita dari PIK Rawasari. Yeay. Tepuk tangannya Kasih tepuk tangan dong. Jadi kakak-kakak ini berdua itu dari PIK Rawasari. Buat Yes. teman-teman yang penasaran dari tadi kita posting benar. poster banyak yang nanya PIK apa sih. Nah waktunya kalian dengerin ngoseng kali ini. Iya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa di chat ya. Chat langsung aja. Chat gitu. live. Biar Nanti nggak bakal penasaran dibacain. sama Pik gitu. Karena kita juga belum terlalu Iya, tahu kita juga juga gitu paham. Pik itu apa. Jadi tuh kan ngoseng kita tuh kan visinya pengennya ngundang semua elemen yang ada di Rawasari. Rawasari. Nah kebetulan kita kan mainnya di Instagram nih, ketemu di Explore ada PIK Rawasari, kita penasaran tuh Yes. apa tuh. Dan itu Kayak tampilannya menarik, gitu. bagus, Nah, ini apa? menarik. Menarik boleh kita undang nih. Instagramnya apa? Instagram PIK Rawasari kak. PIK Rawasari. Tuh kalau misalnya teman-teman penasaran Ya, bisa dicek kegiatan-kegigiatannya, langsung, follow juga ya. yes Jangan betul. lupa. Nah, Apa kabar nih kakak-kakak? Alhamdulillah baik kak. Baik ya? Puji Tuhan Kakak baik. gimana nih, Baik. Kak? Teman-teman yang di rumah apa kabar? nah disapa tuh. Pokoknya sehat ya. Gimana coba? Disapa sama Kak Tata. Jadi buat teman-teman yang Udah mulai rame kan? kayak Live chat. kayak pernah lihat. Iya, kayak atau pernah apa. lihat. Boleh lah ngobrol langsung, ada yang Langsung. nanyain. Nanti kita sampein. Kita di sini slow. Yes. Karena kita ngoseng ngobrol iseng aja gitu. Iseng-iseng berfaedah ya Iya, pastinya. dong. Kesibukannya apa nih kakak-kakak? Saat ini aku lagi baru mau masuk kuliah kak di Oh belum masuk kuliah. UIN, Kak, ya. Oh di UIN. Jurusan hubungan internasional. Wih keren banget. Wow. Win Ciputat ya? Iya, Ya, Win Win Ciputat. Ciputat. Semester 5 tuh guys. Baru Baru masuk. Tadi Ngetes ya, ngetes nonton gak sih? Tadi ada yang ngomongin
Katanya semester 5 gitu. Gitu. Enggak kayaknya nggak fokus nih kakak. Kalau Kak Tata sibuk apa nih kak? Gimana? Aku sekarang semester 5. Semester 5 tuh Kak Tata yang semester 5. Salah tim. Udah ada yang stalking ya. Salah nih. Semester 5. Semester 5 di mana kak? Semester 5 di Universitas Negeri Jakarta. Wah. Program studinya pendidikan biologi. Biologi. Wah. Oh pendidikan biologi. Iya. Dit. Pas banget kan malam ini kita mau belajar kesehatan. Iya benar. Bener, Cocok bener banget. Berarti nanti lulusnya jadi guru biologi gitu kak? Bisa jadi guru, bisa jadi ya apapun lah apapun. jalannya. Ya, biologi sukanya praktek tuh. Sekolah bener. Saya suka kayak kan biologi kan banyak kayak pohon. Iya. Pohon, Benar. Iya dong. Biologi pelajaran yang harus Iya. disukain sama teman-teman, terutama anak IPA. Walaupun gue nilainya jelek. Iya bener. Oh itu beda lagi tuh. Oh gitu. Nah, kan kakak-kakak di sini adalah perwakilan dari PIK ya. Iya. Nah, sebelumnya kita pengen tanya nih, PIK itu apa sih kepanjangannya? Kak, oke. PIK itu panjang dari Pusat Informasi Konseling, Kak. Di mana remaja bisa menyurahkan dia punya masalah. Terutama sekitar remaja sih, Kak. Remaja-remaja yang punya pacar contohnya atau di pertemanan yang hubungannya Oh toksik, iya. atau dia mau menceritakan tapi bingung mau cerita ke siapa. Wadah lah ya, wadah sebuah ya. wadah sih, Kak, sebenarnya. Ih, Kalau guys. kalau ngomongin konseling gue jadi inget guru BK Iya. gak sih? Guru BK di sekolah. Sama kayak Siapa tuh yang sering dipanggil guru BK? Ayo. Kita pasti panggil guru BK. Konseling. Gak pernah Tapi sekali. namanya itu PIK R atau PIK doang sih sebenarnya? PIK R, Kak. Oh, Soalnya PIK Pusat R ya Informasi namanya. Konseling remaja, Kak. Pusat Informasi Konseling Remaja. Oke. Oke. Wah, ini menarik nih. Iya dan PIK itu ada beberapa jalur lah istilahnya. Hmm. Ada yang dari sekolah, ada Dari yang dari masyarakat. universitas dan kita Oke. kebetulan dari jalur masyarakat. ya. Oh, I Sekitar see. Berarti ini di jalur masyarakatnya ya. Iya. Kalau jalur pendidikan tuh maksudnya rekrutmennya dari sekolah Iya, gitu apa dari gimana? sekolah. Yes. Oh, Kalau pendidikan kebanyakan dari SMA, Kak. SMA, Kak. SMA. Bahkan SMP ada tapi nggak kayak masyarakat sama universitas, Kak. Nah, kalau remajanya itu sendiri kalian biasanya melayaninya yang udah pernah ke kalian nih umur berapa sampai berapa tuh? Kebanyakan kalau kita dari kalau di sekarang sih 15 sampai 19, Kak. Oh, 15 Soalnya kan sampai seumuran 19. sama kita juga, Kak. Masih agak-agak kayak Iya. labil gitu ya. Masih Saat-saat dimana dia bingung mau ngapain nih atau enggak masalah-masalahnya. Lagi Mm-mm. explore Iya, dirinya bener. juga. Iya, gitu. mencari jati diri itu. Iya, benar. Kalau misalnya kayak kan nih PIK ya. PIK itu sebuah organisasi, benar nggak sih? Kalau dibilang organisasi Sebagai wadah. sebagai wadah ya. Nah, landasan terbentuknya tuh PIK apa sih? Kita pengen tahu. Kalau landasannya sendiri tuh sebenarnya kita lebih ke keresahan kita sih. Keresahan kita tuh dengan remaja-remaja di sekarang ini kan ya gimana ya udah banyak yang seks pranikah juga. Oh iya. Kemudian juga ada yang pernikahan ininya banyak kan gitu kan. Kita juga resah nih sama remaja-remaja. Gimana sih caranya kita bisa mengedukasi remaja? Oh harusnya tuh kita explore dirinya tuh Kayak secara gini, positif. iya. Begitu. Oh, berarti kalian nih PIK R ini kayak lebih ke kesehatan reproduksinya ya buat Iya, remaja-remaja gitu. Lebih ke perencanaan kedepannya mm, juga gitu. Ke Iya, pergaulan jadi lebih juga. Kayak ya lo harus matang dulu kalau mau nikah biar nggak ada hubungan yang toksik gitu nggak Benar sih? banget. Selain iya, bener. hamil duluan gitu ya kan kebanyakan gitu. Iya. Tapi pasti kalian udah pernah ya dengar Udah pernah curhatan hamil? maksudnya udah pernah dengar cerita teman-teman. Makanya didengerin dulu dong abang-abang atuh. Ya kan kita kira ya. Oke gimana? Berarti kayak maksudnya dengerin curhatan remaja-remaja. Tuh kalian gimana sih maksudnya kan biasanya ya kayak remaja tuh susah untuk kayak terbuka kayak gitu. Tapi kalian banyak gitu melayani teman-teman yang sering curhat. Kebetulan ini, Kak. Kita nggak langsung ke masyarakat tapi ke teman dekat dulu, Kak. Oh, teman dekat, lebih ke teman Karena kan dekat. teman-teman kita kan juga banyak tuh, Kak. Yang pakai narkoba tuh, apalagi zaman sekarang iya. banyak banget pakai narkoba. Oke. Terus yang seksual juga banyak banget. Sekarang ini teman saya juga banyak sih, Kak, kayak gitu, Kak. Jadi lo jadi topik ini lebih ke orang terdekat dulu baru nanti pelan-pelan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Ya, kurang lebih kayak gitu, kurang lebih. Nah, kan kalian tuh sering ngedengar konsultasi kayak gitu kan. Iya. Teman-teman nih yang belum tahu gimana caranya tuh kalau mau konsultasi sama kalian gitu, mau curhat gitu. Mau curhat. Tata. Gimana caranya? Gimana? Kan banyak yang belum tahu nih. Banyak yang gimana belum sih tahu. ngehubunginnya, gue pengen nih curhat nih.
tapi hubunginnya kemana ya gitu. Oke, Bisa buat dijelasin. mungkin teman-teman di rumah nih yang punya problem toxic relationship atau dengan Toxic apapun apa itu, sih Kak? Baru tunggu. Toxic apa? ya yang ya membawa dampak Menekan, negatif juga ya. gitu kan. Mungkin kalau misalnya juga mau approach kita datang nih, Kak aku mau cerita dong gitu. Itu Oke. boleh banget ke Instagram kita. Nanti kita Oh. dengan senang hati akan mendengarkan teman-teman juga karena kita di sini juga nggak cuma asal dengerin aja. Hmm. Kita juga dikasih pelatihan PSKS. PSKS itu lebih ke konselor dan pendidik sebaya gimana sih kita menyalurkan informasi terkait ya kesehatan reproduksi dan sebagainya itu. Oke. Jadi udah dilatih lah gitu. Ya, Terpercaya Berarti banget nih terpercaya. teman-teman. Terpercaya. Jadi Tahu kalian ya. tuh jadi apapun rahasianya kalau diceritakan Iya, sama ini aman ya. Aman dan insya Allah bakalan dapat Nemu pencerahan, solusi ya. solusinya juga. Karena berarti penting banget ya sebenarnya posisi peak air ini di masyarakat saat ini ya kan. Iya, Oke, bener banget. Ini sangat sangat bagus sih makanya program adanya PIK ini. Karena jujur aja kita aja juga Iya, kita baru tahu. kita juga pengen curhat kali ya. Iya. Tapi kayaknya masa-masa kita udah lewat deh, Kak. Ya mungkin nanti teman-teman Nanti untuk adik-adik mungkin Karang Taruna unit ya, unit RW yang lagi nonton nih kalau mau kenalan sama kakak-kakak nih. bisa bisa. bantu juga kan Mm-mm. gimana permasalahan. Jadi kalau kalian punya permasalahan ya kalian tuh harus bisa maksudnya jangan Fight harus bisa "Gua nggak fight. bisa Heeh. punya siapa-siapa, jangan ya berarti. Iya, itu Ada adalah kakak salah ini yang satu. bisa ngebantu juga dong. Iya, betul. Tapi pada baper gak kalau curhat-curhat ya gitu? pernah ada yang baper gak? Biasanya kan gitu, berawal sih dari curhat gitu. Udah terlatih ya. Oh, udah terlatih. Tuh, udah kebal tuh. Jadi gak mempan kalau digombal-gombalin sama yang biasa-biasa, ya kan? Wow. Udah ada yang nanya aja tuh Kak Tata IG-nya apa, cari sendiri usaha. Nah, kalau PIK itu dari tahun berapa sih adanya? Kalau PIK Rawasari betul dari 2018 Kak. Oh, 2018. Iya. Tapi maksudnya PIK pertama kali itu adanya di mana, Mo? Kan kalau Rawasari itu 2018. Nah, sebelumnya berarti udah ada apa Dulu. baru? Udah ada sih, tapi nggak terlalu tentu karena PIK itu nggak ada di semua wilayah gitu. Nah. Jadi Nggak hanya semua wilayah ada PIK ya. iya. Jadi bukan berarti kayak perwakilan wilayah gitu enggak ya? Maksudnya sama ada regenerasinya ada terus gitu. Oh, I see. Yap, gitu. Oke. Nah, PIK itu sendiri ada di bawah apa, Kak? Maksudnya di secara swasta kah atau pemerintahan? Lebih ke pemerintah. Iya, di bawah kalau di Jakarta Pusat sendiri di bawah suku dinas PPAPP Kak. Suku dinas PPAPP apa tuh kepanjangannya? Pemberdayaan Perempuan Anak dan Pengendalian Penduduk. Ya. Itu dia. Nah, Asraf, siapa kalau Asraf? tagline-nya itu yang dua anak. Oh, gue ingat. BKKBB. Kalau kemarin tuh kan dua anak lebih baik Kak. Kalau sekarang tuh Sekarang beda. dua anak lebih sehat Kak. Iya. Oh, dua anak lebih sehat tuh. Oh enggak, gue mau nanya. Ya itu. Kenapa dua anak lebih sehat? Iya kenapa? Iya gue ingatnya genre 3 anak gitu. Emang iya, sejak kapan? Dua anak Kak. Dari Iya, dulu anak. dua. Gue yang salah. Abangnya paling 3 nih. Ini dikasihnya aja lah. Iya, siap. Tapi kenapa? Iya, kenapa Alasannya dua? Kenapa? Biar Pernah nanya nggak? Kalau zaman sekarang kan udah globalisasi nih Kak. Iya. Demografi udah tinggi juga nih. Terus kita kan juga mau menyambut bonus demografi Indonesia tahun 2045 Kak. Oke. Jadi biar sumber daya Goalsnya manusia itu ya? bos dari pemerintah sendiri itu Kak. Iya, oke. Jadi biar Selain itu juga dari sisi kesehatan Ah, kita juga itu melihat dia. dari sisi Iya. kesehatan ibunya. Kalau kita tuh nggak boleh 4T. Apa tuh? Berarti apa? Terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering dan terlalu banyak Nah. gitu. Jadi Oh. gimana caranya itu terkendali gitu. Ulangin. Sebentar saya tanya ya. Ulangin. Terlalu Tua, tua, oke, terlalu tua. terlalu muda, Terlalu muda. terlalu sering dan terlalu banyak. Terlalu sering apa ya? Memiliki anak ya. Memiliki anak. Terlalu sering. banyak anak. Yes. Berarti Tapi kenapa dua? Kenapa nggak satu? Itu nggak ada udah. temennya kali. Oh, Tapi kalau Bisa. misalkan dia kembar banyak gimana? Wah, dua Ah. kali sih melahirkannya tapi banyak ya. Sekali. sebenarnya 2 anak itu kita nggak saklek banget nih harus 2 anak, tapi kita menganjurkannya 2 anak Oke. begitu. Jadi PIKR ini sebagai apa ya? Salah satu program yang untuk membantu program pemerintah ya tercapainya benar, itu. benar. Betul Wadah. banget. I see. Oh gitu. Oh jadi emang dari segi kesehatannya juga itu Iya, sangat nggak baik. baik ya berarti ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan hal-hal itu tuh. Nah,
Oke, Nah, kalau misalnya kakak-kakak itu sendiri, syaratnya nih, kakak berarti gabung di PIK tahun berapa? Baru tahun lalu ya. Iya, baru tahun baru tahun ini. tahun lalu. Tapi saya tahu PIK itu dari tahun yang lalu, Kak. Cuman baru join ke PIK-nya tuh tahun awal 2021, Kak. Taunya dari mana tuh? Tahu PIK? Apa ya, kalau tahu PIK saya pertama tahu dari teman sekolah saya. Tahu Nah, sekolah. tapi pas saya di zaman sekolah saya nggak masuk ke PIK sekolah saya ini. Oh, jadi di tiap sekolah tuh biasanya ada. Nah, biasa harusnya tuh ada setiap sekolah. Oh, setiap Karena sekolah. karena ini kan mendukung program pemerintah juga kan. Nah, kalau saya kebetulan masuknya lewat jalur masyarakat ke PIK Rawasari Kalau ini. jalur masyarakat itu maksudnya kita daftarnya kemana tuh? Proses Mungkin Ah. ada iya. yang mau daftar gitu. Ah, Iya, tuh boleh banget, Kak. Iya. gitu. Rekrutmennya dari mana tuh kalau jalur masyarakat? Biasanya nanti kalau kita mau open recruitment itu ada di Instagram, Kak. Kita bakal nyebarin pamflet Benar. Oke. Oh, buat nyebarin join pamflet. apa PIK kita masing-masing, Kak. Nah, kelebihannya apa tuh? Kelebihan ikut PIK. Kelebihan ikut PIK. Benefitnya lah ya. Iya. Kalau Banyak sih, kita lihat dari benefitnya banyak banget. Tentunya pertama kita dapat ilmu baru, insight baru tentang gimana sih kita sebagai remaja itu harus berencana ke depannya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua yang pasti banget itu relasi sih. Networking, relasi dan experience yang nggak akan kita tuh sebagai pemuda tuh sudah saatnya nih kita bener-bener ya udahlah kita mumpung Keren banget muda. nih si kata Enggak sih kita mumpung muda. iya, iya. Mumpung muda tuh kegiatannya positif gitu. Anak muda harus penuh ambisi. Jadi punya Harus goals. positif ya. Iya dong. Jadi harus positif terus. mindsetnya. Mindsetnya. Oke. Ini agak miring nih. Ini Jadi- kakak-kakaknya. Experiential. Ya. Enggak, tapi ini keren sumpah. Oh, gua sedikit apa ya? Gimana? Pertama gue bangga baru tahu kalian kenal gitu, jujur ya. Tapi di satu sisi gue kecewa juga. Kenapa kecewanya? Karena kenapa sih gue nggak tahu dari dulu Hal gitu. baik Walau- begini ya. Kenapa ini ada PIK dan kita sebagai Karang Taruna tuh nggak tahu gitu. Nah, pertanyaan gue pribadi, di mana itu permasalahannya? Gitu. Boleh mungkin nanti kalau nggak bisa jawab Iya. sekarang tanya ke senior-seniornya mungkin. Ya mungkin senior atau ini bisa Ayo jawab. pada nonton. Kenapa informasi soal PIK Rawasari ini nggak nyambung ke Karang Taruna Apakah gitu? setelah kalian terbentuk ini nggak sowan gitu maksudnya Iya. ke pemerintahan ke kayak ke lurah atau ke ya paling nggak lurah lah karena kan Rawasari itu kan Bener. kelurahan kan gitu. Karena kita dibina juga Itu sama sih yang kita kelurahan. sayangkan Itu, gitu. Dan kenapa? makanya kita temuin kalian malam ini kan kita seneng banget gitu bisa Bener, ketemu sumpah, teman keren. yang sefrekuensi gitu Yes, ya kan anak muda pastinya. yang pintar, Betul, smart, smart. semangat, mau berjiwa sosialnya tinggi Siap. untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Yes, jadi Apalagi kan kita bisa menampung- tandem ya ada Iya. banyak yang bantuin nih Itu nanti kita sangat kalau disayangkan kegiatan. banget, ya. Padahal kan Karang Taruna banyak kegiatan juga kan, bisa bersinergi bareng gitu. Kita Yes. bisa bantu PIK juga gitu. Mungkin buat- nanti bisa menjadi teman-teman. evaluasi ya di Ya, atas ya amin, gimana biar lebih mudah-mudahan baik. sih jadi evaluasi. Atau Amin. kalian bisa jawab gimana? Mungkin Menanggapinya karena lah, gitu. faktor pandemi juga nggak sih Kak? Pandemi. Itu ngaruh nggak sih kayak kita tuh jarang kumpul-kumpul lagi nih secara offline gitu kan? Oke, salah satunya. Iya salah satunya itu dan Iya. justru karena itu kita juga bisa lebih mudah nih kayak gini kan online kita sosial media dimasifin Benar, lagi benar. kita bisa raise awareness lagi nih tentang apa sih yang mau kita sampaikan di teman-teman juga yes. gitu nggak sih? Jadi pesannya Gitu, lebih gitu, nyampe gitu. ya. bener banget gitu Oke. Kak. Coba kita bacain aja nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat nih coba nih. Oh iya udah banyak Ini banget udah ya. banyak ya? Ada yang menarik Aduh nih. penasaran. Nah, ada dari Denuriana ya. Hubungan yang toksik tuh gimana sih Kak? Terus gimana cara menghindarinya atau memperbaikinya? Pakar nih kayaknya nih yang nanya nih. Gimana? Boleh? Siapa yang mau jawab? Dari Kak Oke. Asyirak dulu Hubungan silakan. Hubungan yang toksik tuh Ah. ketika kalian menjalani hubungan itu kan pasti kan dua orang. Nah, Oke. ketika kalian sudah tidak mendapatkan benefit atau ketika kalian sudah tidak mendapatkan saling kalau di biologi itu namanya simbiosis mutualisme. Oke. Wow. Nah, kalau kalian nggak dapat itu lagi, itu berarti bisa dikatakan toksik. Dan Luar biasa. kalau kalian saling menjatuhkan atau salah satunya menjatuhkan atau yang satunya lagi merasa dirugikan, itu bisa dikatakan toksik. Oh, Kak. itu bisa dikatakan toksik. Nggak sehat lah ya. Ya, nggak Gimana sehat. cara menghindarinya atau memperbaikinya tuh? Gimana kata Tak? Oke, jadi Kata aku konselor. mau kupas tuntas lagi nih tentang toxic relationship. Oh iya dong. Sebenarnya kalau di pacaran itu toksiknya tuh nggak cuman kayak secara seksual aja, tapi Iya. secara ekonomi misalnya. Misalnya ada kasus kayak, aku mau nonton bioskop nih, kamu ikut ya, tapi kamu yang bayarin. Diporotin lah ya. Nah itu tuh bisa terjadi banget. Itu toksik. Atau kayak kekerasan fisik, kayak
ya ampun aku gagal masuk PTN gara-gara pacaran, terus aku nampar pacar aku. Itu possible banget terjadi. Jadi kekerasan itu nggak cuma secara seksual, fisik, ada juga ekonomi dan verbal. Verbal itu sering banget terjadi sih di remaja. Nah itu caranya gimana? Itu kita harus bisa nih tahu batasan-batasan diri kita dulu. Oke. Kayak ini udah terlalu melewati dari batasan aku udah nggak kuat lagi, nggak sanggup lagi, udah saatnya aku mencari bantuan dan speak up gitu kan. Iya nggak sih, Kayaknya banyak sih kayaknya ngalamin ya. Kak Tata, Nah, itu gimana tuh? Kak Tata nih pengalaman banyak Kak. Iya pengalaman. Pengalaman banyak Kak. pengalaman Lancar banyak deh. Kak Tata banyak mantannya. Nah juga. Pengalamannya banyak. Kalau mantan di bawah 3 bulan hitungannya bukan mantan, Eh. tapi magang masih internship. Magang tuh. Kalau mau resmi di atas 3 bulan. Iya, Oke. Jadi kayak Kak Tata ntar bakal buka kelas sendiri nih, kelas pribadi. Nanti Tata bakalan sering kayak SKT pokoknya ya. Tapi Ya, pembahasan-pembahasan kayak gini kayak menarik gitu gak sih kalau buat anak-anak? Seru gak sih kalau karena nih di sini terus mereka ada di depan kita curhat bareng. Iya. Seru Iya banget. sih? Iya makanya sering-sering kayak SKT. Kita mau undang nih ketua PIK Rawasari Ketua juga PIK nih Kak Rawasari Aura yang juga. mungkin lagi berharap akan hadir ya Iya, kan. Kita pengen apalagi kenalan. Rumahnya deket ya. Deket-deket dari banget sama SKKT. Iya. Oh. Mudah-mudahan sih bisa sering main aja. Siap, di sini. pasti Bisa. banget. Tapi Nanti kontak, jangan kontak deh. Ntar Kontak IG-nya apa? aja IG PIK Rawasari. Ya makanya mau hubungin mungkin Iya. gitu ya kan. Yang mau curhat kan banyak gitu Iya, mau bener. curhat. Gitu. nah kalau misalnya kayak tadi kan pemilihannya berapa tahun sekali tuh? Oke. Kalau PIK R itu sendiri. Oke, PIK itu masa jabatan 1 tahun Kak. Oh 1 Yes. tahun. Jadi setelah 1 tahun menjabat, nanti kita akan buka open recruitment lagi Kak. Regenerasi lagi. Regenerasi nanti kalau misalnya kalian udah 1 tahun gitu kalian jadi apa maksudnya? Tetap masih menjabat? Sebenarnya nggak ada saklek setahun Iya. sih, karena banyak juga anak-anak PIK yang ngerasa "Ih, ini gue banget circle-nya dan gue mau Oh. bertahun-tahun di situ. It's Oke, oke. okay banget. Oh jadi nggak ada batasan Nggak lah itu intinya. ya. Ya Bener pokoknya banget. intinya pentingnya tuh momennya 1 tahun itu ya. Iya. Yes. Oke. Nah syaratnya apa aja tuh Kak? Syaratnya sebenarnya nggak banyak, yang penting umurnya itu masih remaja 16 sampai ke 20-an. Iya, 22. Tuh 22 16 sampai dan 22. Yang penting satu sih kuncinya berkomitmen aja Iya. untuk berkontribusi di PIK Rawasari Oke. gitu. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk harus berprestasi tingkat internasional, enggak. Gitu. Yang penting Yang penting mau ya bener. manfaat Paling itu. penting tuh niat Kak, niat untuk bikin remaja baik lagi ke depannya Kak. Bener banget Mantap. dikasih Ram. Gue suka banget kalau Seneng nih kita punya mencerdaskan tujuan kehidupan sama. bangsa Iya, nih artinya. karena kita Karang Taruna juga sama tujuannya untuk menciptakan pemuda-pemudi yang kuat gitu buat bangsanya, membela bangsa lah Benar, gitu. benar. Ya membela bangsa kan bukan dengan cara kita perang, gitu Perang, atau apa. udah. Ya, dari hal yang kecil aja Yes, gitu. bener banget. Kita membantu program Hal-hal- pemerintah pun itu salah satu kita sebagai pemuda mengabdi gitu sama negara. Itu setuju banget. Wah, Kita lakukan dulu dari hal terkecil Iya. ya, memberantas hal-hal yang bener. mungkin meresahkan gitu di masyarakat. Bener-bener. Berarti nggak harus punya kelebihan ya kalau ikut PIK itu? Harus punya kelebihan kah? Harus Ya, bisa ngeliat apa setan gitu? atau apa gitu. Indigo ya. Kelebihan. Indigo. Kelebihan yang harus dimiliki satu Kak, Apa tuh? bisa mengerti orang lain. Wah. Itu harus punya. Pendengar yang baik ya sih. Iya. Gua banget. Harus jadi pendengar yang baik. Always understanding ya. Di sini jago semua nih. Jago ngerti banget. Ngerti orang banget gitu. Ngerti banget sampai Sampai dia sakit hati sendiri ya kan ya. maksa curhat. Oh terus ada pertanyaan lagi tuh dari Dikta Monica. Untuk PIK Rawasari hanya melayani konsul untuk warga luar Rawasari apa gimana? Kalau ada yang remaja di luar atau RW bisa konsul apa di PIK? Sebenarnya Ini boleh gitu. banget Iya lah sih ya. boleh Kak. Boleh. Karena Di kan luar Rawasari juga boleh Ya kan? bisa. Kita terbuka aja Oh karena jadi kan terbuka. intinya membawa dampak itu nggak harus saklek harus di Iya. Rawasari, Iya, tapi kita benar. kalau bisa dampaknya juga lebih Seluas-luasnya luas, ya. benar banget. Jadi karena emang namanya Rawasari Labelnya gitu iya, lah pokoknya. labelnya, Membawa. Ya kalau bisa sih emang anak Rawasari, warga Rawasari dulu Iya. ya pemuda-pemudinya. Tapi di luar itu sih bebas nggak apa-apa. Makanya bisa kan berarti tujuan gitu. kita ngundang juga kan biar warga Iya, Rawasari pun benar. pada tahu nih Tahu gitu. ada kehadiran ini PIK biar Rawasari. apa anak-anak Rawasari join ke PIK Rawasari juga Kak. Amin. Benar banget. Iya siapa tahu. Semoga kita berminat. bisa simbiosis mutualisme. Ah benar banget. Ini kayak ikan, kayak ikan. Kayak ikan. Ikan apa? Ada ikan.
Emang ini kenapa sih? Cupang ya? Cupang. Iya nggak sih? Kok jadi basikan? Ikan. Oke. Ada lagi ya mau tanya nih. Apalagi ada yang mau nanya lagi? Mumpung lagi di sini nih. Nah kalau cantik berarti bonus ya, cantik ganteng tuh bonus ya. Kalau lagi cerita enak dipandang Kak. Enak dipandang ya. Karena kan Gaji. yang penting tuh bisa ngomong, jago ngomong set gitu. Kan kayak tadi nih kakak dua ini kalau ditanya jawabnya enak gitu. Enak. Ya. Ya, Kebetulan karena kan aja juga- nggak sih? Iya bener sih. Enggak, jadi kebetulan. kan mereka juga ada pelatihnya juga kan, jadi Iya, pelatih gitu. Terbiasa. Speakingnya mantap. Lumba-lumba dong katanya. Iya, Nah kalau gitu. untuk angkatan kakak sendiri nih berapa orang picknya ada saat ini? Dari angkatan kita Ada berapa orang? 1, 2, berapa ya? Rekrutmennya online berarti? 21 nggak sih? 20-an lah ya. 20-an itu udah include sama BPH-nya juga. Oh itu ada bidang-bidangnya juga ya nggak Oh sih? ada bidang Apa aja? PSKS, Ya, ada SDM. PSDM. Banyak juga ya. Iya. PSKS itu apa? Mendidik Silakan. sebaya, konselor sebaya Kak. Oh, Iya. Pendidik sebaya, konselor konselor sebaya. Bedanya apa? Kalau pendidik sebaya itu lebih ke menyalurkan informasi. Kalau konselor sebaya itu intinya yang berkomitmen untuk dengerin jadi fasilitator. Karena pada nanti intinya tuh kita nggak ngasih solusi sebenarnya. Kita kayak ngasih, oh kalau kamu milih A itu dampaknya ini loh. Kalau milih B dampaknya ini loh. Oke, Nanti oke. terserah Ngasih ke mereka. pilihan ya, ngasih Bener pilihan. banget. Setidaknya ada gambaran untuk Iya, solusi lah yang pertimbangan, lebih Kak. baik. Nah, Wah. tadi kan berarti kan PIK itu sendiri ada bagian-bagiannya ya. Nah, kalau misalnya nih jabatan dia misalnya bendahara gitu. Nah, boleh nggak sih dengerin orang curhat gitu-gitu? Boleh banget Kak. Boleh. Karena Berarti kan- semuanya berperannya itu Iya, ya. jadi Ya. nggak Tugas tergantung utamanya sama ya. bidangnya Nggak kan. tergantung sama bidang. Yap. Apa jadi kalau misalkan bendahara ya cuma di dalam struktur PIK-nya aja, tapi kalau Oh, misalkan dalam melayani Oke, paham. Siap. orang remaja, Lebih Jadi- fleksibel. Iya, Jadi fleksibel. semuanya bisa ya Iya, menjadi bisa, Kak. konselor gini. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Atau Tadi- tim di sini ada yang mau nanya? Pertanyaan-pertanyaan ya kan? Mumpung lagi Boleh di dong. sini. Berarti Boleh. kalau Tanya. belum ada yang nanya mau nanya ini Apa? kegiatannya. Oh iya, kegiatan. Kan dari tadi kan masa cuma gitu-gitu doang kayak konseling. Oh iya, remaja. kegiatan yang udah kalian lakukan tuh apa sih? Banyak ya. Iya. Kita setahun ini banyak Ya, program contohnya kerja. ada Boleh apa? di Kebetulan juga kalau Jelasin. misalkan masuk PIK itu harus ada proker Kak, bawa proker Yes. Kak. Biar ada kontribusi dalam PIK-nya itu juga Kak. Oh, masing-masing membawa Itu proker. dari Iya. masing-masing pribadi? Iya, Oke. masing-masing orang Kak. Terus Kalau saya sendiri saya kan suka olahraga nih Kak. Jadi Iya. saya bawa proker olahraga Kak. olahraga. Jadi anak-anak kan kalau pandemi ini kan terutama remaja dia tuh jadi males Kak. Jadi kurang produktif di rumah juga. Yang terus Benar-benar. apa-apa tuh online Zoom. Jadi saya menyarankan atau mengimbau supaya remaja-remaja terutama biar produktif lagi Kak di masa pandemi ini Kak. olahraga apa aja? Setidaknya ya lari Kak 10 menit atau 15 menit lah. Nah, bener tuh. 5 kilo juga, ya 5 kilo jauhan sih, 10 menit 15 menit itu Kak. Lumayan itu 5 kilo Iya. mah. Kayaknya aku setengah lapangan aja udah ngap deh. Udah sek nafas. Jangan Kenapa? capek-capek. Kok ngap sih? Kan harus sehat. Oh ya. iya benar. Benar. Nggak boleh harus sehat. Kalau nggak sehat, Terus kalau itu satu orang membawa satu program ya? Iya. Kalau Kak Tata bawa apa? Sebenarnya kalau misalnya di PIK Era Wasari ini ada program tahunan, ada Oke. juga program yang memang Pribadi. kita inisiatif sendiri gitu kan. Nah kalau aku salah satu program pas banget nih aku lagi bawa buku namanya buku Aku Bangga Mengenal Tubuhku, ini namanya Nah, buku Gen Pro. ini menarik nih. Ini Benar-benar. Ini salah satu Coba dijelasin. program kerja yang aku inisiasikan. Jadi Oke. melihat kayak banyak banget anak dan remaja itu yang menjadi kasus pelecehan seksual. Sebenarnya aku tuh pengen intinya tuh dari terdekat aja sih kayak adik-adik aku dan orang sekitar rumah aku tuh pengen aku kasih tahu kalau orang lain tuh nggak boleh megang beberapa bagian area tubuh gitu. Sesimpel itu aja. Nah ini adalah salah satu buku yang memang interaktif. Ada barcode scan untuk videonya juga. Ada Wow. support group juga untuk ibu-ibu atau orang tua yang ih anak aku kok kayak gini ya caranya iya. kayak gimana. Nah itu nanti akan kita hubungkan dengan ibu-ibu BKR atau Bina Keluarga Remaja. Keren. Ada juga banyak nih, ada games dan sebagainya. Jadi kayak ini bakal jadi apa ya? Ini kakak yang bikin? Iya aku desain sendiri. Wow. Gila. Amazing kan Kak Tata ini? Ini siapa nih? Coba. Ini kayak ada. Enggak, ini tokoh- siapa? Ini ceritanya Tobi namanya Tobi. Tobi. Nah ini kayak belajar ini ada bahu, perut dan ini ada bahasa Inggrisnya bilingual. Jadi kayak nggak cuma bahasa Indonesia tapi ada bahasa Inggris gitu. Ini aku ada kayak yuk beri tanda silang pada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain gitu. Kayak Apa aja tuh? kayak bisa dada Tinggal atau kepala. parenting. Intinya lebih ke konsen orang. Oh nggak boleh, aku nggak mau. Kayak sesimpel kayak dia aku boleh peluk nggak? Oh iya. Nggak mau. Ya udah jangan dipeluk gitu karena memang dia nggak merasa nyaman gitu.
betul. Oh, Penting kalau banget nggak mau kan? Ya jangan maksa. Ya, tapi kan Tapi ini berarti kan Kak Tata ini tadi jurusan biologi ya, kaitan Iya, ya, bener makanya coba gua kayak- cek ya. Wow. Enggak, maksudnya gue lihat. Gue mau belajar. Boleh, silakan. Gue mau belajar, guys. Terus kan aku sempat stalking nih Instagramnya Pik ya. Yes. Ada beberapa kayak permainan-permainan gitu buat anak-anak, apa sih yang kartu-kartu itu Gen ya? card. Ya itu gen card tuh apa tuh? Oh, Gen Card ada. Ada Ada permainan kan, kartu interaktif juga, salah satu program kerja kita Iya, juga. ada ya. kak teman saya namanya. Dia sebenarnya datang ke hari ini kak, tapi jadi karena dia sakit jadi berhalang hadir kak. Ya GWS siapa? ya siapa namanya? LK. Excel kak, Excel. Oh, Excel, ya. get well soon. Excel. Excel lagi nonton Excel. tuh pasti. Mudah-mudahan sehat terus ya. Excel. Word apa Excel? Excel. Iya, Microsoft dong. Oh, gue juga kenal tuh sama yang namanya Rajes ya. Wah, itu Rasis tuh. Kebetulan itu salah satu senior kita yang Wah, lagi itu. nasional. Wah, Keren banget kan Prestasinya ya, luar biasa. Nah, Rajes tuh. Herezes. Nanti kita hubungin Rajes ya. Bisa telepon Rajes ya. Halo. Coba dilihat. Gitu. Oh, ini Sama ada ini namanya Reoni ya, Reoni. Ya, Reuni itu itu Rawasari, Instagram ya. Rawasari live on Instagram. Yes. Itu biasanya bahas apa tuh? banyak ya. Iya kak, Banyak. kita undang narasumber kak. paling sering, Kak. Narasumber kan Iya, Kak. banyak tuh ya narasumbernya tuh kalian biasanya dapat linknya tuh dari mana? Kebetulan kalau pick ini kak nanti akan diperlombkan untuk ikut duta genre kak. Oh, Nanti Duta kita dapat Genre. narasumber itu Apa di- tuh Duta Genre, ada yang tahu nggak? Duta Generasi Berencana. Berencana. Jadi ada kaitannya guys. PIK, Duta Genre, Ya. BKKBN ya itu semuanya. Yes, gitu. Bapak bacanya Ini menarik. Ah, serius. Enggak, gue ada pertanyaan dari setelah gue lihat buku ini. Ci. kan ini berhubungan dengan apa? Ya keluarga juga kan, Ya, anak atau adik. Nah, ketika misalkan salah satu keluarga kita, misalkan adik kita mengalami kekerasan nih dari orang tuanya. Nah, itu tapi dia kan ada gangguan psikologinya dong yang pastinya. Nah, tapi dia kan nggak berani cara ngungkapin itu gitu. Nah, apa tindakan yang udah kalian lakukan nih selama ini? Karena kalau mereka nggak melapor, apakah kalian mencari tahu kah tentang perihal masalah-masalah kayak gitu? Karena itu kan sangat penting tuh, ya kan? Mungkin masih banyak juga yang merasakan kayak gitu. Sebenarnya kita Gimana? juga ada namanya tuh Bina Keluarga Remaja, Bina Oke. Keluarga Balita. Dan itu menurut aku bisa jadi salah satu cara nih kita untuk bisa apa ya istilahnya direct approach, gimana sih kita bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Karena kita juga percaya bisa kok, kita juga ada namanya 8 fungsi keluarga Kak. Dan salah satunya tuh kasih sayang. Nah, itu gimana sih kita bisa meningkatkan lagi 8 fungsi keluarga yang memang banyak orang tuh beberapa nggak tahu. Nggak, Gitu. udah kurang merasakan lah ya. Bener Iya. banget. Berarti kalian udah ngejalanin juga sebenarnya. Maksudnya apa ya? Menjadi kan selama ini kan kalau misalkan kalian teman-teman yang mau konsuling kan ngubungin Instagram kalian. Nah, ketika Mas bentar, agak nengok ke kamera mas. ya gue lagi Jadi- serius. Kayaknya nengok ke sini mulu masnya. Agak-agak kayak dunia milik berdua ngobrolnya. Terus gue ngomongnya ke depan. Gak enak bro posisinya. Enggak jadi apa? Nyaman keterusan nih. Enggak jadi apa? Kan kalau misalkan yang ini bagi masyarakat yang nggak tahu gitu, apa tindakan kalian gitu biar pesannya nyampe gitu. Misalkan kayak dia butuh pertolongan sebenarnya Iya. nih. Ini kan sebenarnya salah satu tugas kalian juga dong sebagai apa Pik Rosari gitu, Pik R gitu. Gimana? Kan kalau misalkan ada cerita itu kan bakal menjadi aib ya kak bagi Iya, dia kak. Iya, makanya itu Tapi dia. tugas kita kan untuk biar itu tuh nggak dijadiin aib bagi dia kak. Dan itu bisa menjadikan solusi dari masalah dia sendiri kak. Nah cara kita yang pertama kita ya ini kak secara umum sih kita nanya dulu kak. Dia ini kenapa? Tanpa kita atau dia cerita dulu kita pasti nanya dulu. Karena kita pasti harus ngeliat dulu nih orang. Kalau kita ketemu orang kita nanya nih orang kelihatan punya masalah nih. Kalau Nah kalian juga sedikit banyak tahu ya. ya Bisa harus kelihatan lah harus dari raut baca. muka. yang Ini coba lihat tuh ada kru saya yang agak raut mukanya banyak masalah. boleh kak cerita kak boleh. Jadi- boleh dicerita tuh. Gak hanya dia mau mulai duluan ya berarti Iya. ya. Kalian Bener. juga bisa langsung mulai duluan. Oke. Terus abis kita nanya ya kalau misalnya pun dia nggak cerita pun ya kita nggak bisa maksa kak. Karena kalau Iya, kita maksa jadinya iya, itu iya. toksik kak. Oke. Yang Harus ada ada ya, harus izin ada. atau perizinan dari Iya. klien. Karena kan itu bersifat pribadi ya. Benar. Jadi untuk tidak Oke. terjadi hal. Nah tuh ada yang nanya nih, mau tanya dong soal hamil di luar nikah. Kenapa sekarang makin banyak dan dianggap biasa aja? Ada nggak sih peran pemerintah dalam menanggapi hal itu?
Oh iya Kalau yang kalian benar-benar. tahu. Ya kan, iya sekarang Ya kayak udah kayak aku hamil. Terus udah Gimana, biasa gimana? jadi kayak ya udah sering. Ya kayak udah bukan mama kayak meresapi banyak peran iya. banget dia ya? Nah, peran pemerintah tuh gimana ya? Ada nggak? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kehamilan di luar nikah itu ada dua option sih. Kalau misalnya pun dia hamilnya karena pemerkosaan atau karena kondisi lain yang memang harus apa ya kita tindak lanjut itu bisa ditinjau lebih lanjut nggak sih kayak karena kan banyak juga kan kasus pemerkosaan yang berakhir pada kehamilan gitu. Tapi kalau Jadi misalnya- diselidiki kasusnya dulu ya, Bener banget. kenapa? Oh iya. Nah, Cari itu dulu Kak, satu lagi itu Kak. penyebabnya. Oh mungkin. Pemerkosaan sama mau sama mau Kak. Sama mau. Iya Kak, karena Tapi sebenarnya kalau nggak mau ya jadi mau sih. Kalau kayak gitu. Iya nggak sih? Udah ganti ya nih. Susah. Tuh. Nih gimana susah. tanggapannya soal public figure atau influencer yang bawa bad influence gitu ke Oh remaja? iya, Kan sekarang ke kan remaja. banyak nih Bener-bener. Instagram influencer tuh kayak makin jadi gitu untuk menunjukkan jati dirinya yang terkadang ya mungkin kurang baik gitu. Itu menurut kalian gimana? Gue punya tas branded ini nih. Gitu. Itu kan ya bad ya kalau iya dia mampu, kalau kagak kan itu maksain kan untuk Oke, mereka. bagus banget pertanyaannya Dede ya. Thanks ya, udah banyak nanya nih. Nanti dikasih ya Cimol sama Mecin. Gimana tuh menurut kalian? kalau bagi saya sendiri kayak kalau ada influencer kayak gitu sebenarnya ya kita itu kan tergantung selera kita masing-masing Kak nge-follow influencer kan kayak. Tapi kalau misal pun dia tindakannya buruk ya kita jangan ikutin yang buruk Kak. Kita tetap ikutin hal yang positif dari dia Kak. Kalaupun dia ngelakuin hal buruk ya mencoba lagi kita untuk tidak mencaci maki mereka, tapi kita tetap mendukung supaya mereka bisa healing dari masalah itu tersebut Jangan Kak. jadi netizen jahat ya. Iya. Itu sih yang paling penting Kak, karena kan sekarang kan misalkan dia idola Kak, Iya. ngelakuin hal buruk satu, dia malah ngejudge atau malah bikin influencer itu malah jadi aduh gue kehilangan kerjaan gue nih, aduh gue kehilangan fans gue nih, gitu Kak kebanyakan Kak. Jadi kalau menurut sekarang aku kayak Kak, semakin sering ya iya, orang kayak komen tuh meresahkan ya. iya main kata-kataan, nah itu enggak banget gitu untuk saat ini. jadi kembali jadi netizen yang ini aja sih Kak. Karena kan cerdas lah. ya Kayak netizen cerdas cerdas. bermain sosial media ya. Seperti kalian ya cerdas. Jempolmu harimaumu kalau di sosial media. Jempolmu harimau, bener. Jempolmu sih? harimau. Tuh netizen, nggak boleh. Gak boleh julid-julid guys. Yang suka julid-julid. Ada lagi gak nih yang mau nanya-nanya? Suka dukanya mungkin nih. Suka duka jadi bagian dari Pick R itu apa? Banyak sukanya sih Kak dibanding dukanya Iya, Kak. benar. Banyak sukanya Kak. Ya, tapi Kalau kan dukanya pasti ada dukanya dong. Iya. iya sih ada sih Apa Kak. tuh? Dukanya tuh kita jadi ya pertama ini jadi pembelajaran juga Kak. Kita jadi bisa kehilangan waktu untuk diri kita sendiri. Oke. Tapi kalau kita niat untuk bantu orang, ya kita Berkontribusi. bakal merasa kita tuh nggak kehilangan waktu kita Kak. Justru kita merasakan kalau kita tuh waktu kita untuk orang lain dan untuk bahagia orang lain Kak. Wih, Karena mulia bahagia banget di kan atas tujuan. bahagia di atas orang lain itu kalau di Islam sih pahalanya tuh gede Kak, bahagia di Bener atas orang lain Kak. banget. Jariah tuh ya. Iya, jariah. Soalnya jadi Iya. amal jariah. Amin ya Allah. Amin. Itu bakalan ngalir terus. Kalau Kak Ketika Tata kita apa udah nih nggak suka ada. dukanya? Sukanya banyak banget. Pokoknya aku ketemu teman-teman yang memang se-circle. Nah, itu banyak Iya. banget. Itu susah banget dicari gak sih? Kayak Iya, benar. zaman sekarang tuh susah banget nyari Termasuk kayak Karang Taruna gini serkis. Bener banget. Bener, ini bener lah. Gitu. Kalau dukanya sih karena memang aku baru setahun ya dan ini pandemi jadi kayak Iya. jarang ketemu padahal pengen banget nih Pengen, seeing face ya, to face nih. Halo Asyira gitu kan daripada di Zoom terus kan Iya, bosen nggak ya. enak. Gak enak. Cuma ngeliat muka. Tapi sayang juga kita baru ketemu sekarang Kak. Iya. Aturan Iya kan tadi gue bilang. Gak apa-apa deh, lebih baik terlambat daripada gak sama Nah. sekali ya Kak. Makanya gue sedikit seneng sama kecewanya itu. Kenapa baru ketemu? iya, jadi sih Kak yang Nah sebenarnya karena kita tujuannya sama, punya Iya. niat yang mulia Niat loh. yang mulia. Sama Karang Taruna pun seperti itu gitu. Menjalankan tugas mulia. Nyanyi dong. Iya, dia Mars lagu Karang Taruna. Mars Karang Taruna pun ada kayak gitu. Tujuan kita sama mulia. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Selalu dilindungin lah ya Amin. dari apapun itu. Tapi kalian selama pandemi COVID ini ada gak sih kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin? kalau tahun lalu sih kayak yang saya lihat itu ada bagi-bagi masker Kak kalau tahun lalu Kak. Bagi-bagi masker. Iya. Ke mana tuh? Kalau dari PKR Rawasari ke wilayah Rawasari Kak Rawasari. terutama Kak. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi gak? Kak Itu Tata kalau misalnya kayak foto-foto ketemu anak-anak itu sebelum pandemi atau Ada baru-baru ini? yang setelah pandemi juga ada. Oh, setelah Tapi pandemi. memang ya kita juga Prokes. prokes gitu.
Pokoknya yang penting tetap jalan terus, yang penting sehat dan sesuai prokes. Kayak kita nih ngoseng ya kan, meskipun masih Iyalah. PPKM ya kita nggak boleh berhenti berkarya Bener. gitu. Yang penting kita harus tetap terapkan 5M. 5M. Kita juga udah vaksin, udah swab. Ya pokoknya nih kita juga mengajak lagi untuk yang belum vaksin, ayo kita bantu pemerintah untuk Ya. mencapai herd immunity vaksin. Ya, Jangan lupa. bener banget. Ya udah, pokoknya kita harus terus sehat lah pokoknya. Bener. Kesehatan itu penting ya, nomor 1. Ada yang lagi mau nanya? Bocil sekarang kalau dibilangin pada ngeyel, bukannya mikir malah ngomong iri bilang. Bilang bos. Iya itu kan kayak itu kan kata-kata yang sekarang ini melekat ya. Dinormalisasi Iya, banget. melekat banget gitu di anak-anak kecil gitu. Jadi itu kan salah satu yang kurang gitu. Kalau misalnya dia ngomong Iya. sama orang yang lebih tua, wah songong banget nih anak gitu. Kan pasti kayak gitu mikirnya. Dan itu yang harus dihilangkan sih sebenarnya, harus dikurangi. Terus kalau misalkan kalian lagi ngobrol sama anak-anak nih gitu. Nah, itu memulai cara edukasinya seperti apa? Awalannya seperti apa gitu? Awalnya kita games dulu Iya nggak Kak, sih? ajak main Kak. Itu Oh, paling ajak itu main. paling gampang Kak. Karena kalau Narik Untuk iniannya menarik dia dulu ya. iya, kalau kita udah ajak main, Hmm. dia tuh malah seru sendiri. Nah, Ice breaking lah nah ya. dia jadi malah jadi tanpa kita ajak ngomong duluan dia udah ngomong sendiri Kak. Oh, nanya Iya. gitu. Kalau anak kecil tuh gampangnya itu Kak. Tapi susahnya ya susah diatur itu. Iya Pasti ya. Kak. Jadi kita harus Lewat ikutin games. moodnya mereka Iya, gitu. bener, Kak. Jadi harus keibuan dan kebapaan ya kalau Keremajaan. meskipun kalian belum merasa. Tapi ada yang ini enggak ngefek dari apa yang kalian lakuin. Misalkan contohnya seseorang nih, anak ini itu ngefeknya Berubah efeknya kayak tuh dia ada, mereka ya, impactnya setelah ada. ketemu kalian kayak berubah gitu. Ada enggak? Kalau aku sih pernah ketemu kasus ya, dia tuh cerita tentang kayak Kak di rumah aku kok disuruh-suruh terus atau kayak gimana. Terus aku kayak lebih dengerin aja sih, lebih dengerin dulu kan kalau anak Iya, kecil kan iya, biasanya iya, bener. hanya mau didengarkan Merengek dulu kan. dulu, bener. merengek. Kalau kita Coba lu didengerin dulu suruh-suruh aja, dulu. gitu Lo kan. bangun. Suruh lah lu main mulu. Atau kayak Gitu. di keluarga kayak gimana atau kayak Kak aku dibully terus di sekolah gitu kan. Aku Nah, kayak itu. lebih kayak ngasih Kayak afirmasi dibully sih. positif lagi sih. Balik lagi kayak kamu tuh udah hebat banget, kamu kuat, kamu punya banyak talenta, punya banyak bakat. Karena dia kebetulan suka gambar, coba ayo gambar bareng gitu atau gimana. Jadi kayak untuk coba di kayak channel di hal-hal yang mengesampingkan emang, gitu bener ya banget. untuk biar kayak dia nggak fokus sama permasalahannya itu gitu. Oh, lebih ke situ ya. Oke. Jadi berarti kalian tuh dapat curhatan-curhatan gak selalu tentang hubungan ya, tentang Iya, kayak bener, Kak. psikis gitu Iya, kayak anak-anak tadi juga ya. yang gue bilang. Benar. Pasti kalian bangga banget ya misalkan misalkan ada seorang anak yang kayak tadi cerita. dan Datang. kalian tuh berhasil Nah, itu dia Kak. Poinnya tuh itu sebenarnya Kak. Yang bikin seneng gak Ya sih? Iya, itu itu, kayak Kak. bangga kayak punya Iya tadi Kak kebahagiaan ngeliat sendiri kan. bahagia dari seorang kebahagiaan itu kalau kita ngelihat orang lain tuh bahagia Kak. Apalagi kalau misalnya generasi Indonesia bisa lebih baik lagi Kak. Bukan malah iri ya, bukan belum bukan malah iri ya. Iya, jangan iri. Jangan malah iri. Nah, Itu itu harus sih di- PR bersama sih maksudnya. Sama sih introspeksi buat diri kita masing-masing juga kan kalau misalnya kita masih kayak gitu. Tapi kakak-kakak ini keren loh, ya kan di umurnya mereka masih muda gitu, mereka Iya. bisa menginfluence teman-teman di sekitarnya, itu salah satu high plus gitu. Iya dong. Jadi Keren teman-teman banget. juga yang mau gabung jadi Pik. kakak-kakak ini yang insya Allah bermanfaat pastinya. Ayo silakan gabung. Atau ada nggak yang mau dijelasin lagi? Kayaknya tadi bawa brosur juga, itu tentang apa tuh? Tentang stunting Kak. Oh, tentang stunting. tuh? Stunting tuh apa tuh? Stunting itu nih ya nih. Kalau kakak mau baca juga nggak apa-apa boleh. Ya Iya, Kak. udah. Oh boleh satu. boleh, Jadi boleh. stunting itu kayak di mana sih kondisi orang atau anak kecil ini dia kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini ngaruh banget nih. Gak cuman pertumbuhannya aja tapi ke Perkembangan otak. kecerdasan juga. Ketika diajak ngomong kok nggak tatap mata kita ya. Oh, itu ada gitu. sebabnya pasti ya? Nggak tatap mata kita, terus kayak oh kok dia pertumbuhannya telat atau kayak pertumbuhan giginya itu kelihatan juga gitu. Mungkin dari responsif dia ke lingkungan juga beda banget. Nah ini kayak aku juga mau bagi-bagi nih ke kakak tentang stunting. Itu gitu. berarti dilihatnya dari sampai 1000 hari pertama kehidupan ya? Iya. Dan itu juga ngaruh ke Ngaruh banget Kak. Ke Ngaruh ke selanjutnya. selanjutnya. karena anak yang stunting itu ke depannya itu lebih mudah misalnya terkena penyakit di usia tuanya gitu. Gitu kan. Kayak kalau kayak maaf kayak kurus gitu itu bisa efek dari stunting itu sendiri atau salah satunya Kalau ya kekurangan gizi sama Iya, Kak. stunting itu fisiknya. kompleks sih sebenarnya. Satu ini sih masih satu. Gitu. Bener-bener.
Ini kalau udah jadi orang tua udah siap banget nih. Nah itu tujuannya biar gitu. bisa biar remaja pintar tuh- gitu. Generasi biar remaja berencana. tuh siap Udah untuk siap tuh Kak Tata. berencana. Generasi Oh, berencana. ya. Udah siap. Karena kalau kesiapan balik lagi ada banyak faktor ya, ekonomis, Iya, mental benar, juga. Mental paling penting. Nah, ini salah satunya ya ilmu. Kita juga Benar, harus pengetahuan. punya pengetahuan. Karena kan kita juga di sini yang kita juga mengedepankan PUP ya enggak sih? PUP apa? PUP itu apa ya? Pendewasaan usia pernikahan. Perkawinan ya. Jadi Pendewasaan. kita Usia Usia perkawinan. perkawinan ya. pernikahan. perkawinan. Perkawinan. Jadi perkawinan. ada rumusnya 21 25. Iya. Boleh di-spill, Kak? 21 itu untuk wanita, 25 untuk pria. Itu Oh, gaya. anjuran. Bukan bukan gaya. umur. Iya. Iya, iya. Sorry. Enggak, gue pikir gaya. Kan ada angka tuh kalau gaya, ya kan? 21 tahun untuk wanita, 25 tahun untuk pria. Tuh. Karena dinilai secara misalnya dari Kesehatan, reproduksinya udah ekonomi, siap, mental, ekonomi. fisik. Itu yang ideal lah ya. Iya, itu ideal Yang kayak gitu. dua Itu lima. anjuran, itu anjuran. Anjurannya segitu. Oke. 21 25. Udah lewat? Kalau lewat ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Timeline hidup orang tuh beda-beda. Iya. Bener. Yes, karena mungkin ada goals yang harus dicapai dulu. Karir. Ah, Yes. Oh iya, ini kan kalian udah jelasin tuh panjang lebar kan. Kita mau tahu dong prestasi apa nih yang udah kalian Oh, iya, dapetin nih prestasi. selama di Pick Air. Dari kasih dulu. Biar di-share ke teman-teman. Prestasi. Biar ikut bangga ya Kak Iya. punya Big Rosari. Baga Ini Rosari. yang juara itu boleh. Boleh, Oh. boleh. Promosiin dirinya juga gak apa-apa. Asyiran Bener. mungkin abis ini ada yang langsung follow. Harus Terus, follow lah. Alhamdulillah kemarin juara 2 Duta Genre Jakarta Pusat tahun 2021 Kak. Wah. Selamat ya. Siap. Selamat. Nanti tolong kasih cek. Yes. Nah, Tapi Kak Tata lebih Kata Tata. gua. apa? Kata Oke. vokalis ini. Apa? Dewi. Kalau aku puji Tuhan diamanahkan sebagai juara 1 Duta Generasi Berencana Jakarta Pusat untuk yang putri. Wow. Satu Jakarta Pusat. Emang gila keren banget Rawasari dah. Itu ngapain aja sih lombanya? Banyak ya kita. Banyak, Kak. Prosesnya dari awal ada Iya. karantina. Ini kalian kayak ada ada challenge tanya juga. jawab gini juga kan? Wah, lebih Lebih parah. gahar ya? lebih Lebih parah ya? lebih parah Kak. Karena lebih materi-materi dan permasalahan yang ada di Indonesia sendiri ditambah pandemi. Digembleng abis tuh. Iya. Nah planning kedepannya nih setelah ini apa nih? Ya. Planning kalian? Planning kita bakal setelah kita di tingkat kota Hmm? akan masuk ke tingkat provinsi Kak. DKI Jakarta. Iya, Kapan tuh kapan? Kurang lebih akhir Agustus tanggal 23 kalau nggak salah Kak. Ya. Agustus 23 ini. Iya. Wah bentar lagi dong ya. Bentar lagi. Bentar lagi. Nah persiapannya gimana tuh udah sejauh apa? Persiapannya sama kurang lebih sama kayak di kota Kak. Cuman kalau di kota kan kita masih satu daerah. Tapi kalau di Ya, kayak udah provinsi dari mana-mana kita susah untuk mengenal lawan kitanya itu yang susah iya. Kak. Susah ngintipnya. Iya Kak. Ya, Tapi ibarat- optimis lah ya semoga bisa Iya, membawa amin. nama harum Ya, sampai mudah-mudahan kalian DKI. semangat terus. Keren. Terus berinovatif lah untuk lombanya gitu. Yang paling penting semoga Karang Taruna sama Pik sih Kak. Ayo Bisa kita berkolaborasi Yes. ini Kak. Iya tenang dong, aja. harus. Harus. dong. project bareng. Oke, kayaknya udah cukup ya. Oh iya, kita juga mau promosi ini. Kan Ngoseng itu adalah bagian dari webnya Karang Bener Taruna ya kan, banget. Cipta Asa Taruna. Kita open PO ya untuk teman-teman yang kan sekarang kan kayak ke mall. Open PO bukan open BO. Ya, jangan salah. Ya. Pre-order. Iya, pre-order. Ya. Nah, Aduh. oke. Jadi kayak masuk mall, masuk Bener. kantor-kantor itu Sekarang tuh harus perlu banget menunjukkan kartu vaksin. Nah, kita bisa membuat itu ya, menjadi nyata. Yoi. Kartu vaksin, harganya cuma berapa? 20.000 dua sisi. Ya, dua sisi. Jadi Ya. teman-teman yang mau ngebantu Jadi kalau juga misalnya mau bisa. membantu Karang Taruna Ya. bisa dari situ. Gitu. Nanti bisa cek di Instagramnya Karang Taruna Rawasari atau @ciptaasataruna. Oke. Yes, bener banget. Nanti nicknya pokoknya terjamin kerahasiaannya. Oh ya. Oke, kita punya contohnya nih. Ini kita ada contoh ya. Ih, mau lihat Kita dong, bukan boleh nggak? bukan MLM ya. Kamu lihat. Keren juga nih. Nah, Tebel ya. Iya, tebel dong. Nah, ini Kak Tata yang udah pegang nih. ini ya. Nah, Ya, lihat ya. pokoknya Nih, hilang nih, hilang nih. gambarnya juga gambar dan warnanya Dua sisi tajam. pokoknya. Pokoknya ini Kita contoh. produksi sendiri loh. Ya dong, harus dong. Harus dukung karya Ya, anak muda yang di-share ke asli. teman-teman lain. Ini keren juga nih. Mudah-mudahan Dosi ya? bisa. Iya, Yes. tebel lagi. Iya Iya. dong. Nanti Kak Tata kalau Kuat mau- kayak hati aku. Kok bisa tahu kuat sih? Iya kuat. Ya kan Kuat kita dong. nggak tahu. Nih.
Aduh ada modus nih kayak di sini. Pokoknya buat semua teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, Iya, bener banget. nanti bisa di Apa? lain kesempatan ya bisa kita jawab atau nanti Atau lo mau lanjut di YouTube ya? iya bisa lanjut nanti. di YouTube. Ya. Pokoknya cari aja usaha sendiri ya Instagram dari Kak Tata dan Ya, Kak. yang pasti follow Pick R Rosari. Ya, Yes, teman. dan- Ada Ashirak, ada Tata, ada Rajesh juga nanti ya. Pokoknya follow Instagram Karang Taruna juga, YouTube channel kita subscribe, bantu subscribe pokoknya pokoknya. gitu. Jangan subscribe channel-channel yang aduh, tapi bantu juga Harus dong yang channel positif kita. dong channelnya juga kan itu Mm-mm. drama Korea. Ya Korea lah boleh lah ya kan. Karena banyak yang. Ya Oke, udah, terima gimana kasih nih? buat teman-teman yang udah join di Instagram kita, di live kita. Mudah-mudahan sehat Kita terus. juga mau ngucapin banyak terima kasih Ya, nih buat sama-sama, Kak Kak. Lestari Terima kasih udah juga, Kak. berkenan Terima kasih hadir juga. di sini. Ah. Pokoknya sukses terus, semangat terus buat persiapan DKI ya. Ya. Keren. Kita harus berpegangan tangan, berpelukan, bersama-sama membangun negara Republik Indonesia. Gak boleh sekarang belum boleh Ya, masih belum boleh. pandemi. Nggak, maksudnya kita Nggak harus boleh dong. bersinergi gitu. Yang penting hatinya kan. Bener. Bela ciao, bela ciao, bela ciao, ciao, ciao. Pokoknya Kayak seru pokoknya banget itu. ya. Seru banget. Aduh, gue jadi sebenarnya kurang ya waktunya. Udah ya, Aduh, udah tapi- ya, aduh. Oke, next bakal kita ngobrol bareng lagi. Ngobrol bakal bareng ngobrol lagi. iseng, karena kita Dan ngobrol tunggu iseng. kegiatan Karang Taruna Rawasari sama PIK ya. Yeay, coming soon pokoknya teman-teman. Terima kasih Dan banyak. terima kasih udah juga buat nonton. kakak-kakak senior yang dari udah PIK. bertanya. Ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Next. Nanti Kita collab untuk bareng. kartu vaksin Oh, ya. pemesanannya nanti kita akan upload flyernya, nanti bisa banget. hubungin ke situ, oke? Oke, terima kasih. Sekian dari aku Gita. Gue Sergio. Dadah, kita pamit. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.